Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Hadratal kiram, kepada para alim, ulama, bapak kiai, ibu nyai, kaum muslimin, muslimat, pemirsa Madinu yang dirahmati Allah. Puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmatnya, sehingga pada kesempatan ini kita masih diberi kesehatan, diberi keanugerahan sehingga kita bisa membersamai bulan Ramadan ini, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh maghfirah, dengan keadaan sehat walafiat, dan semoga kita semua senantiasa bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan ibadah di bulan suci Ramadan ini, baik ibadah sunnah maupun ibadah wajib, dengan penuh istiqomah dan benar-benar mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang dirindukan oleh surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu pemirsa Madinu yang dirahmati Allah, alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan ini perkenankan saya Siti Suwatun Hasanah Khairiyah dari organisasi Fatayat NU Kecamatan Kuncu akan menyampaikan kultum dengan sebuah tema keutamaan puasa di bulan Ramadan. Puasa merupakan ibadah wajib yang harus dilakukan seluruh kaum muslimin muslimat berdasarkan firman Allah yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu sekalian bertakwa. Berdasarkan ayat di atas sudah jelas bahwa puasa itu adalah ibadah yang wajib dilakukan oleh kaum muslimin dan muslimat. Tidak boleh ditawar-tawar lagi, kecuali udzur syar'i. Apa itu udzur syar'i? Bagi seorang perempuan misalkan karena haid atau nifas, itu boleh meninggalkan puasa. Atau bagi orang Islam yang sakit, yang mana bila mengerjakan puasa sakitnya tambah parah, itu juga boleh tidak berpuasa. Dan juga orang musafir atau ibu yang hamil dan menyusui, itu pun juga boleh tidak berpuasa. Namun ada ketentuan-ketentuan atau ada kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan atau harus mengqadha setelah longgar. Bapak Ibu hadirin pemirsa Madinu yang dirahmati Allah, di sini saya akan menyampaikan beberapa keutamaan ibadah puasa di bulan Ramadan, yang mana keutamaan puasa di bulan Ramadan itu sangat luar biasa, sangat banyak sekali, dan diantaranya adalah bisa menghapus dosa-dosa yang telah lewat. Berdasarkan hadis Nabi, Bismillahirrahmanirrahim, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa berpuasa atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni. Nah, sapa wonge sing gelem poso
kanthi iman marang Gusti Allah dan mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka bakal di ngapura dosa-dosane sing wis liwat. Subhanallah. Kita manusia biasa pasti punya kesalahan, baik itu kita sengaja ataupun tidak disengaja. Tapi dosa-dosa yang mana? Yaitu dosa-dosa kecil. Karena kita menungso nggih, tanpa kita sadari amor koncone, amor tonggone, kita pasti melakukan kesalahan. Kita sering mengumpat, kita sering mengolok-olok, kita sering berbohong, kita berkata jorok ataupun sebagainya. Itu adalah merupakan dosa-dosa kecil. Tapi panjenengan jangan sembrono dengan dosa-dosa kecil, karena dosa-dosa kecil itu kalau kita lakukan berhari-hari bertambah-tambah, kita sembrono, itu akhirnya akan menjadi dosa besar. Nah, itulah yang pertama, bisa menghapus dosa-dosa kecil. Dan keutamaan ibadah puasa lagi yaitu doanya terkabulkan. Doanya diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi fi kulli yaumin itqa'a minan nari fi syahri ramadhana wa inna likulli muslimin da'watan yad'u biha fastajibu lahu." Sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadan. Dan setiap muslim apabila dia mau memanjatkan doa, maka doanya akan dikabulkan. Nah, berarti di bulan Ramadan ini pintu neraka ditutup rapat-rapat sama Allah. Dan pintu surga dibuka lebar-lebar sama Allah. Dan barang siapa mau manjatkan doa dengan sungguh-sungguh, insya Allah doanya akan diijabah. Nah, monggo Bapak Ibu, sahabat, pemirsa Madinu, kita manfaatkan sebaik-baiknya di momen Ramadan yang penuh berkah ini. Kita berdoa kepada Allah, dan doa kita kepada Allah itu jangan ragu-ragu, karena Allah itu maha kaya, maha segalanya. Apapun yang panjenengan minta, berdoalah kepada Allah, dan insya Allah Allah akan mengijabahi, akan mengabulkan doa-doa kita semua. Akan tetapi kita tidak boleh berkecil hati, karena Allah itu maha tahu, maha bijaksana. Allah mengabulkan, memberikan kepada kita itu sesuai porsi kita masing-masing. Sebuah contoh dalam sebuah keluarga kaya raya, punya anak kecil masih TK, njaluk sangu sekolah 200.000. Kira-kira niku bapak ibuke saged maringi napa mboten? Iso maringi 200.000, mergo duwe kuwatah nggih sugih mlegedu. Tapi diparingi napa mboten? Pastinya tidak dikasih. Karena anak kecil niki mungkin nek diparingi dhuwit 200.000, cah cilik iki ora malah seneng, ora malah dadi lan apike, tapi malah dadi cilaka nggih. Kadang nggo cah cilik nggo dhuwit 200.000, roh jambret diro ampas, nggo malah dadi cilaka dan raka-rukaran. Begitu halnya Allah nggih memberikan kita itu sesuai porsi kita. Bagaimana kita bisa memanfaatkan itu rezeki ataupun apapun yang kita minta itu sesuai dengan keadaan kita, yang sekiranya bisa membawa manfaat dan membawa barokah untuk kita semua. Nah, monggo. Dan tak kalah pentingnya lagi, keutamaan puasa di bulan Ramadan lagi adalah pahala yang berlipat ganda tanpa batas. Berarti pahalanya dilipat gandakan bahkan tanpa batas. Berdasarkan hadis Nabi, Bismillahirrahmanirrahim, kullu amal ibni Adam yudha'aful hasanah asyru amsalihah ila sab'i mi'ati di'fin.
Qala Allahu azza wa jalla ilas shaumi fa innahu li wa ana adzibih. Semua amal Bani Adam akan dilipat gandakan kebaikannya menjadi 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, kecuali puasa. Maka ia untukku dan aku yang akan memberikan pahalanya. Makna ungkapan puasa untukku maksudnya adalah ibadah yang paling aku cintai dan paling mulia di sisiku. Nah, jadi ketika kita melakukan kebaikan di bulan Ramadan ini pahalanya dilipat gandakan 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Nah, ini kesempatan Bapak Ibu sahabat semuanya untuk berlomba-lomba bersedekah nggih. Misale iki usum bagi-bagi takjil, usum nggawa kolak neng langgar, neng masjid. Jenengan nggawa takjil 10, berarti bisa dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat, bahkan menjadi 700 kali lipat. Monggo mangke sing dereng sedekah niki kesempatan nggih. Sahabat-sahabat Fatayat ini kan punya program di bulan Ramadan ini berbagi takjil. Monggo mangke yang belum bersedekah silahkan menghubungi teman-teman Fatayat untuk ikut bersedekah. Monggo nggih. Dan untuk ibadah, kecuali untuk ibadah puasa nggih, karena puasa ini memang ibadah yang paling mulia, karena puasa merupakan ibadah syiri yang mana yang tahu hanya yang melakukan dan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan ibadah lainnya. Kalau sholat sudah jelas terlihat ada gerakannya, kita pakai ruku, pakai sarung, pakai sajadah. Terus sedekah ada barangnya, ada yang menerima, tadarus ada suaranya, dan ibadah-ibadah lainnya. Tapi kalau puasa kita tidak tahu bahwa puasa apa tidak, itu tidak ada bedanya. Maka dari itu yang bisa memberikan pahala untuk puasa itu hanya Allah yang tahu nih, pahalanya itu berapa, itu hanya Allah, pahalanya tanpa batas, tidak bisa dinominalkan. Nah, luar biasa. Monggo ini kesempatan kaum muslimin dan muslimat untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Marilah kita belajar bersama bagaimana kita bisa memberi manfaat untuk orang lain. Jangan disibukkan kita dengan urusan orang lain, disibukkan dengan ngurusi eleke wong, nggak usah. Lebih baik kita fokus pada diri kita sendiri, apa yang sudah bisa kita berikan untuk orang lain, apa yang sudah kita berikan agar bisa memberi manfaat untuk orang lain. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, masih banyak lagi sebetulnya keutamaan puasa. Namun mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi saya sampaikan, monggo kita belajar sareng-sareng menjadi pribadi yang lebih baik. Teruslah berjuang, teruslah maju, berlomba-lomba untuk memberi manfaat kepada orang lain. Jangan berhenti karena ucapan orang lain atau omongan orang lain yang itu hanya akan memberhentikan langkah sahabat semuanya. Saya akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.